Salam Pramuka. Kali ini kita akan membahas tentang seorang pramuka dapat menyebutkan agama-agama yang ada di Indonesia serta nama tempat ibadahnya. Silakan ambil posisi yang nyaman, kita akan belajar santai tapi serius. Sebagaimana kita ketahui, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni negara kita tercinta, memiliki suku yang beragam dan tentunya mereka memiliki keistimewaan dan ciri khas yang berbeda-beda serta keyakinan yang berbeda-beda, sehingga di Indonesia tidak hanya ada satu agama, melainkan ada beberapa agama yang dianut dan dipercayai oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, negara kita, Indonesia tercinta, menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan atau nilai-nilai moral keagamaan. Begitu pula, pramuka Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral keagamaan, tidak hanya satu agama tetapi untuk seluruh agama di Indonesia. Bahkan disebutkan di dalam Kode Kehormatan Pramuka di awal. Pertama, pada Kode Kehormatan Pramuka Penggalang Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Begitu pula pada awal Dasa Dharma, yakni Dasa Dharma Pramuka yang pertama. Pramuka itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini artinya pramuka sangat menjunjung tinggi nilai keagamaan, yakni meletakkan nilai keagamaan di awal. Ini membuktikan bahwasanya nilai keagamaan menjadi poin penting bagi setiap anggota pramuka. Oleh karena itu, perlu kita mengetahui beberapa agama yang dianut di Indonesia dan tempat-tempat ibadahnya, sehingga kita bukan hanya mengetahui tetapi juga bisa saling bertoleransi serta saling tolong-menolong dalam kebaikan dan kemanusiaan. Apa saja agama yang dianut di Indonesia? Sebagaimana kita jelaskan di awal tadi, Indonesia tidak hanya ada satu agama, melainkan ada beberapa agama yang banyak dianut oleh masyarakat Indonesia. Apa saja? Di antaranya, secara umum, agama yang paling banyak dianut di Indonesia antara lain agama Islam, agama Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama-agama tersebut adalah agama yang banyak dianut oleh masyarakat di Indonesia, baik di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Irian Jaya, Bali, dan lain-lain. Pemeluk agama yang kita sebutkan di atas tidak hanya di satu wilayah, tetapi tersebar di seluruh pelosok penjuru Nusantara. Di satu wilayah tidak hanya ada satu agama, melainkan berbagai macam agama. Oleh karena itu, dengan mengetahui agama-agama yang ada di Indonesia, kita dapat saling bertoleransi, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan kemanusiaan. Ketika ada teman kita yang berbeda agama, tentu kita bisa saling menghargai dan menghormati. Tidak ada saling menjelekkan atau saling mengolok antara pemeluk agama satu dan lainnya. Dan ini merupakan karakter setiap anggota pramuka untuk saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama. Oleh karena itu, di dalam pramuka, agama Islam atau orang yang beragama Islam dipersilahkan menjalankan ibadah atau syariat sesuai dengan tuntunan Islam. Begitu pula Kristen Protestan, Katolik dapat beraktivitas menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, baik
yang Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya diberikan kebolehan atau kesempatan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kemudian, di mana tempat ibadah dari masing-masing agama? Tentu setiap agama memiliki tempat-tempat ibadah yang digunakan untuk melaksanakan ibadah dari masing-masing agama. Berikut adalah 6 tempat ibadah dari agama yang banyak dianut di Indonesia. Yang pertama, agama Islam. Tempat ibadahnya berada di masjid. Jadi, seluruh umat Islam ketika beribadah secara berjamaah dilaksanakan di tempat ibadahnya, yakni masjid. Kemudian yang kedua, Kristen Protestan. Tempat ibadahnya adalah gereja. Begitu pula Katolik, tempat ibadahnya bernama gereja. Jadi, baik Kristen Protestan maupun Katolik melaksanakan ibadah berjamaahnya di gereja sesuai dengan gereja yang dianut masing-masing agama. Kemudian tempat ibadah bagi agama Hindu yakni adalah pura. Jadi di Indonesia tempat ibadah untuk agama Hindu disebut dengan pura. Nah, kalau di beberapa negara biasa disebut dengan candi. Untuk agama Buddha, tempat ibadahnya disebut dengan vihara. Jadi, orang-orang yang beragama Buddha melaksanakan ibadah bersama di vihara. Dan yang terakhir, yakni Konghucu. Tempat ibadahnya berada di litang atau kelenteng. Sekarang, kapan ibadah dari masing-masing agama dilaksanakan? Untuk pelaksanaan ibadah dari masing-masing agama tentu berbeda-beda, tidak mungkin dilaksanakan bersama-sama. Kebanyakan dari masing-masing agama mengacu pada kalender kepercayaan dari setiap agama. Misalnya agama Islam mengacu pada kalender Hijriah dalam kegiatan ibadahnya. Seperti halnya agama yang lain tentu punya kalender dari yang dipercayai oleh masing-masing agama. Di Islam, kita mengacu pada kalender Hijriah. Misalnya pelaksanaan ibadah puasa Ramadan dilaksanakan pada bulan Ramadan, mengacu pada kalender Hijriah. Begitu pula tahun baru Islam 1 Muharram, kemudian hari raya Idul Fitri pada 1 Syawal, dan hari raya Idul Adha yakni 10 Zulhijjah. Semua penanggalan tersebut mengacu pada kalender Hijriah. Kemudian untuk pelaksanaan hari-hari, pelaksanaan ibadah waktu, misalnya salat 5 waktu, juga mengacu pada penempatan waktu di kalender Komariah, yakni acuan dari kalender Hijriah. Kemudian misalnya yang lain adalah Kristen, ibadahnya setiap hari Ahad. Untuk kalendernya sendiri, biasanya perayaan ibadahnya yakni hari raya umat Kristen dilaksanakan setiap tanggal 25 Desember, mengacu dengan kalender yang dipercayai oleh penganut agama Kristen. Jadi, untuk waktu pelaksanaan ibadah dari masing-masing agama berbeda-beda mengacu dengan kalender dari masing-masing agama. Sekarang saatnya kita tes pengetahuan dari apa yang kita pelajari tadi. Coba jawab pertanyaan berikut. Pertama, sebutkan agama-agama yang dianut di Indonesia. Kedua, sebutkan tempat ibadah dari masing-masing golongan agama. Nah, untuk pertanyaan tadi, silahkan bisa kalian jawab
dengan pembina masing-masing, atau bisa kalian jawab di kolom komentar. Sebelum kita akhiri sesi kita refleksi terlebih dahulu bagaimana supaya kita terus termotivasi di dalam kegiatan kepramukaan. Bapak Pandu Dunia atau pendiri Pramuka Dunia, yakni Bapak Baden-Powell, pernah menyampaikan pesan bahwasanya kepercayaan harus menjadi dasar untuk semua pelatihan moral kita. Oleh karena itu, setiap anggota pramuka menjadikan kepercayaan dasar untuk setiap pelatihan kepramukaan, terutama dalam pembentukan moral bagi setiap anggota pramuka. Tetap semangat dalam kepramukaan. See you next time. Salam Pramuka.